pagi, shalom semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Merindukan
kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sementara kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, puji Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi Bu Ami, selamat pagi Yosinta, Muana, Mikel. Selamat pagi, Shalom Cece Emi, Shalom Bu Rita, Shalom Bu Simeon, Shalom Bu Lasma, Shalom Bu Rima, Pak Anton, Shalom Pak Bambang, Bu Vera, Shalom Bu Wanda, Pak Budi, Pak Mei, Bu Ruli. Semuanya selamat pagi, Shalom. Mari kita baca dari Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Amin. Tema kita adalah kehidupan yang diberkati ya. Banyak orang ingin diberkati, tetapi nggak tahu syarat-syarat untuk hidup diberkati ya. Mari kita belajar bagaimana kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Saya berdoa semua peserta renungan ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Jalur Allah adalah jalur berkat. Jadi sejak semula Allah menciptakan manusia itu untuk hidup diberkati ya. Amin. Di dalam Kejadian 1 ayat 28. Tadi kita sudah baca, Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, inilah rancangan Allah dalam kehidupan manusia, yaitu kehidupan yang diberkati. Jadi untuk itu kita harus memahami benar desain atau rencana Allah dalam kehidupan kita ya. Divine destiny bagi kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa hidup diberkati. Kita belajar pagi hari ini ya. Pertama, berkat itu diterima melalui ketaatan. Oleh karena itu Allah menghendaki agar kami dan Anda, kita semua tetap berjalan di jalur berkat tersebut, yakni dengan selalu taat kepada instruksi Allah. Di dalam Kejadian 2 ayat 16-17 dicatat mengenai instruksi Allah ini. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Amin. Jadi satu prinsip utama ya. Prinsip pertama dan utama. Di sini kita lihat bahwa Allah itu memberkati lebih dulu, baru memberikan larangan-larangan. Luar biasa ya.
Jadi berkat itu sudah diberikan terlebih dulu, baru kemudian ada larangan-larangan. Tetapi manusia itu tidak didesain untuk taat dulu baru memperoleh berkat. Karena manusia diberi kehendak bebas ya. Ketaatan merupakan sarana untuk bisa menikmati berkat Allah tersebut. Hari ini ayo kita mau taat kepada Tuhan. Dengan apa? Membaca serta melakukan akan firman Tuhan. Kita tahu larangan-larangannya. Kita tahu bahwa kita ini sudah diberkati Tuhan lebih dulu ya. Ayo kita mentaati seluruh larangan-larangan daripada Tuhan itu ya. Jadi kita punya kehendak bebas mau taat atau tidak. Adam dan Hawa jatuh karena mereka memilih ketidaktaatan. Tetapi pagi hari ini ketika kita sudah merasakan bagaimana dosa itu menghancurkan hidup kita, bagaimana sakit penyakit menyebabkan kita mati, bagaimana ekonomi yang susah, mencari nafkah yang susah, seolah-olah menabur dan semak duri yang tumbuh ya. Seseorang kemarin di online dalam doa lawatan minta pertolongan doa karena usahanya tidak berjalan ya. Jadi pengen ekonomi dipulihkan. Mengapa demikian? Mesti dicek ya. Apa sebabnya kita mungkin salah perhitungan dalam berdagang, mungkin juga ada ketidaktaatan di dalam perdagangan itu dan sebagainya. Mari kita belajar untuk taat ya dalam segala hal. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita belajar mentaati hukum-hukum Tuhan ya. Juga hukum-hukum pemerintahan kita taati. Sehingga ekonomi kita diberkati ya. Ada banyak orang yang kaya, tapi nanti tiba-tiba namanya jadi viral ya. Karena korupsi lah, karena pelanggaran hukum lah, dan sebagainya. Jangan menjadi seperti itu ya. Tiba-tiba kaya, besok jatuh miskin karena dosa dan kesalahan. Mari kita secara perlahan tapi pasti kita diberkati dan dapat menggunakan berkat itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Yang kedua, berkat itu adalah anugerah Allah. Ya. Berkat itu bukan merupakan usaha manusia, namun pemberian Allah. Tugas manusia bukanlah mengejar berkat, tetapi tetap berjalan di lajur berkat yang Tuhan sudah sediakan. Selamat pagi Pak Henry, Bu Viken, Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi. Dengan demikian apabila manusia tidak dapat menikmati berkat, itu bukan karena Allah tidak mau memberkati, namun manusia sendirilah yang tidak mau berjalan di jalur berkat. Ada banyak orang memilih berjalan di jalur yang berlawanan ya. Atau kelihatannya sejajar tapi nanti pada akhirnya akan berpisah. Orang pengen laris maka ia mencari pelaris ya. Dari kuasa-kuasa selain Tuhan. Dari kuasa-kuasa kegelapan. Orang ingin diberkati tapi meminta berkat dari iblis. Ada itu ya. Ada orang yang apa? Kum itu apa? Menenggelamkan diri ya. Berendam diri. Berendam di air sendang ya. Atau air apa danau kecil gitu ya, atau air kolam yang sengaja dibuat untuk itu, dan mereka merendam diri untuk jadi kaya ya. Itu kan konyol sekali, apalagi hari-hari ini musim dingin ya. Tapi ada itu, saudara cari itu di gunung-gunung dekat di Surabaya itu ada sendang yang demikian itu ya. Selamat pagi, Shalom Dewan Prianto Sianturi, selamat pagi. Nah, inilah pengen berkat tapi jalurnya salah ya. Ada
banyak tempat di Indonesia ini tempat untuk mencari kekayaan, tapi jalurnya bukan jalur Tuhan. Mari kita luruskan jalur hidup kita. Apakah kita masih seperti itu? Ada satu gunung di Jawa Timur yang suka didatangi orang, dan mereka bertapa di bawah satu pohon. Pohon apa? Do ya? Pohon do kalau tidak salah. Untuk menerima kekayaan ya. Tapi suatu hari ketika seseorang itu duduk bersemedi di bawah pohon itu, dia tertimpa dahan pohon yang jatuh ya, dan akhirnya meninggal. Saya kepengen ketawa ya, ini kan bagaimana mau cari selamat, mau cari kaya, tapi jadi meninggal karena kejatuhan dahannya. Ini bukan sekedar cerita bohong, tapi kisah nyata ya. Nah, masa kita mau seperti itu? Tidak. Kita punya pohon kehidupan, yaitu siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Dialah pokok anggur kebenaran. Kita tidak berteduh bernaung di bawah pohon anggur, tidak. Tetapi kita ditempelkan. Kita adalah carang-carangnya. Jadi kita menghisap sari-sari kehidupan pohon anggur itu dari pokoknya, yaitu Yesus Kristus sebagai pokoknya. Dan kita anak-anaknya menempel di sebagai carang-carangnya, yang akhirnya kehidupannya berbuah. Dan berkat itu diterima dari Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengindahkan instruksi Tuhan tersebut, maka kutuklah yang akan mereka alami. Jika melakukan mencari berkat seperti yang saya kisahkan tadi, maka akan menjadi kutuk dalam hidupmu. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Kejadian pasal 3 ayat 17 dan 19. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Nah, inilah yang dikatakan terkutuk ya. Jadi kalau di antara kita ada yang secara ekonomi itu tidak maju-maju ya, muter aja di situ, tidak berangkat-berangkat untuk maju, untuk bisa menikmati berkat Tuhan dalam hidup, maka mungkin engkau sedang berada di bawah kutuk daripada firman Tuhan yang diucapkan di dalam Kejadian 3 pasal 17 sampai 19. Karena ada suatu dosa, jalurnya bukan jalur Tuhan yang engkau jalani ya. Memang kita secara manusia umum, kutuk ini pernah kita rasakan, yaitu bagaimana kita mencari uang dengan susah payah ya. Dalam arti sampai berkeringat, sampai mati nanti nggak kaya-kaya gitu ya. Bukannya kita mencari kekayaan ketika mengikut Tuhan, tetapi kita harus mengetahui bahwa berkat itu anugerah ya. Mengapa kok kita tidak mendapatkan anugerah daripada Tuhan? Mari kita cek dan recek diri kita. Apa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam hidup kita? Kita periksa ya. Karena apa? Tanah ini sudah dikutuk ya.
kita kalau berladang harus membalikkan tanah. Itu luar biasa susahnya ya. Bagaimana tanah itu banyak akar-akar, ilalang, batu-batu dan sebagainya. Dikatakan di sini dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini luar biasa ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Tidak bisa makan dengan nikmat karena apa? Makan tumbuh-tumbuhan di padang ya. Ada seorang teman atau rekan sepelayanan dulu waktu perintisan ya. Dan ketika ekonominya susah maka ia mengambil dedaunan di pohon-pohon tetangga ya. Untungnya Indonesia ini pagar tanamannya adalah singkong yang dibuat pagar ya. Jadi daunnya itu bisa dimakan. Juga daun beluntas dibuat pagar yang itu bisa dimakan ya. Jadi urap-urap, urap sayur. Jadi dia diejek tetangganya begini, waduh Bu, ngeramban pohon katanya begitu, ngeramban pagar. Nah, supaya apa? Bisa makan. Karena apa? Tidak punya uang untuk membeli lauk ya. Karena apa? Suami tidak bekerja. Dia juga tidak bisa bekerja. Jadi apa yang dimakan? Tidak ada, saudara. Nah, disitulah mulai perenungan akan firman. Mulai berdoa, membaca firman, dan mulai dianjurkan oleh Bapak Gembala untuk taat ya. Untuk kalau kerja itu ndak sebentar kerja sebentar 2 bulan keluar pindah lagi, ndak cocok dan sebagainya. Jadi nggak ada ketetapan. Kurang tekun ya. Karena memang di sini kan dikatakan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Kalau hari ini ada orang-orang yang pengen kerja tapi ndak susah, itu ndak ada, saudara. Judi online. Tanya ini, judi online ya nanti masuk penjara ya, saudara ya. Malah susah satu RT. Nah, jadi ndak ada orang kerja yang enak-enakan gitu ya. Oh, tahu-tahu dikirimi transferan, ndak ada, saudara-saudara ya. Semua hamba-hamba Tuhan pun yang ndak bekerja tapi dia bekerja di jalur Tuhan, memberitakan Injil ya. Tadi malam Bu Esther Sulaiman sudah 80 tahun ya, bulan Agustus nanti. Masih memberitakan Injil ke luar negeri, berangkat sendiri, saudara. Dan perjalanannya itu tengah malam buta supaya tiba ke kota-kota lain di dalam penginjilan di luar negeri. Wow, keren sekali. Dan dia mau mengajak saya itu ke pulau-pulau Ternate, Tidore, naik kapal, pindah-pindah pulau. Saya bayangkan, aduh Pulau Seribu. Waduh, kapan selesainya 1000 pulau kita injili, saudara-saudara ya. Sedangkan kami berdua sudah tua gitu ya. 2 orang tua menginjil bersama gitu ya. Terus yang muda-muda itu loh kemana gitu ya. Beliau bertanya, ini mana yang muda-muda, ini yang mana? Ya sudahlah, wong saya yang diutus Tuhan ya, Tuhan memberi kekuatan. Padahal tulang kakinya sudah patah ping 3, saudara ya. Ini sesuatu yang bagaimana? Susah kan? Susah. Nggak ada orang nggak susah ya. Dalam arti bersusah payah untuk melayani Tuhan, untuk mencari rezeki. Hari ini yang pengen jalan pintas bertobat ya. Ayo tekun. Tekun di dalam bekerja, nggak usah pindah-pindah kerja. Dan akhirnya teman yang tidak pindah-pindah kerja itu berhasil, saudara ya. Berhasil. Dan anak-anaknya mungkin hari ini sudah menikah semuanya. Itu kan keren, saudara ya. Ketika kita mau di jalur Tuhan, mungkin bosan ya. Pak Gem ini bosan apa enggak? Di toko berapa puluh tahun. Bosan juga. Bosan. Kadang-kadang tidak berangkat ke toko sampai tengah hari. Jadi datang untuk buka dan tutup, saudara. Karena capek ya, sudah tua, masih juga beraktivitas di pasar, dan sepi karena harga emas meningkat lagi terus. Berapa sekarang?
Ini seperti CNN ya, pakai renungan, pakai daftar harga. Tidak terjangkau harganya. Harganya sudah tidak terjangkau untuk orang-orang di desa untuk membeli perhiasan ya. 1 juta berapa? 1.200.000 lebih. Antam 1.400.000. Antam 1.400.000. Ini ramalan bisa 2 juta ya. Yang sudah terlambat untuk mengumpulkan emas tapi mengumpulkan tas branded, ngumpulin baju ya, bertobat. Sekarang ngumpulin emas sudah tinggi harganya, tapi nanti diramalkan bisa jadi 2 juta. Nah ini sungguh luar biasa kan. Kita harus kerja dengan susah payah. Untuk ngumpulin 1 gram aja sudah payah. Mungkin 1 gram aja gaji 1 bulan ya. Untuk pramuniaga di Togo ya. 1 gram 1 bulan tidak boleh makan. Jadi puasa terus kan. Ya inilah keadaan dunia. Dikatakan ini dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah bagaimana ini? Makanya kita harus tetap berada di jalur Tuhan. Supaya ada berkat ya, ada anugerah. Berkat itu dari anugerah, bukan dari keringat saja ya. Kita memang harus bekerja berkeringat, tetapi kita akan menerima berkat anugerah Allah. Nanti saudara akan bingung, kok bisa ya aku hidup padahal harga-harga sudah melambung tinggi. Kok bisa aku menyekolahkan anak ya? Kok bisa ya, sampai heran-heran. Waktu kami harus membangun rumahnya selesai padahal kami tidak punya uang ya. Tidak punya uang tabungan untuk bangun rumah. Tapi kok bisa ya kita membangun rumah dan sampai selesai. Di sini mungkin ada orang-orang yang harus mencicil rumah. Walaupun tidak membangun secara tersendiri ya. Artinya digambar dewe, dibangun dewe, direncanakan dewe begitu ya, tapi nyicil ya, membeli cicilan, nyicilin loh sampai kapan ya? Berapa tahun sekarang? 20 tahun? Tergantung usianya. Tergantung usianya. Kalau kami sudah tidak pernah ada orang mau nyicilin kami. Ya, kami sudah dicoret dari daftar cicilan, puji Tuhan, sudah tidak nyicil memang ya. Tapi waktu kami baru menikah kan nyicil saudara ya. Ya kita semangat-semangat aja nyicil, masih umurnya 30-an ya. Tapi yang sekarang 50 suruh nyicil mikir. Sampai berapa umur saya ya. Ya juga bank tidak kasih gitulah, keterlaluan tua. Harus yang masih 30-an gitu boleh nyicil ya saudara ya. Karena apa? Masih bekerja. Jadi kalau kita tidak dibawa anugerah Tuhan, kita tidak sanggup loh menyelesaikan cicilan ya. Kita tidak sanggup bangun rumah. Tetapi waktu itu kok kerja, ya ada aja berkat ketika harus bayar tukang, beli bahan. Tuhan memberkati lewat pekerjaan kita. Nah itu loh ya. Jadi kalau ada kata-kata berkat itu diterima sebagai anugerah Allah, terus kemudian saudara nganggur besok ya tenguk-tenguk gitu ya, jangan harap ya saudara ada berkat. Di firman Tuhan katanya Tuhan memberkati kalau sedang tidur. Ya tidur terus saja. Maksudnya Tuhan memberkati yang dicintainya loh, ada yang dicintainya, ada syarat kalau kamu tidur tapi tidak dicintai Tuhan ya. Ya apes. Ya tidur terus. Ya tidur bablas. Maksudnya tidur di sini itu adalah tinggal di dalam hadiratnya. Bukan tidur ngorok saudara ya. Tetapi bahasa aslinya berkata bahwa itu rest, tinggal menanti-nantikan Tuhan. Amin. Jadi pagi hari ini ayo tetap semangat yo. Yang menantikan Tuhan, yang bekerja ya, jangan malas ya. Ayo budal. Nanti Pak Gem tak obiak-obiak nang budal libur gitu ya. Ini Jumat. Oh iya, libur Mas, enak dia. Libur. Tapi saya enggak ada liburnya loh ya. Minggu kerja, Senin sampai Sabtu juga kerja saudara ya. Apalagi kerja di kuliner itu enggak ada libur saudara ya. Bahkan 24 jam kerja bisa-bisa ya. Jadi berkat itu diterima sebagai anugerah Allah. Bu Foni ngomong semangat buka toko benang. Semangat. Saya sudah jahit lagi ya.
Satu hari dapat 2 celemek, luar biasa kan oma. Nyelundupin dom masih bisa loh Bu Foni, enggak pakai nenek. Nenek itu alat bantu. Berkat, saya ulangi, berkat diterima melalui ketaatan di jalur Tuhan. Semangat di jalur Tuhan. Jangan pindah jalur, aman. Kok suwe ya, gak sugi-sugi terus pindah jalur cari pesugihan. Jangan saudara, nanti tambah melarat ya. Tapi berkat itu memang dari sedikit demi sedikit dikumpulkan, lama-lama menjadi bukit. Amin. Kemudian berkat diterima sebagai anugerah ya. Jadi jangan ngotot ngoyo bekerja sampai sakit ya. Tuhan tidak menghendaki itu. Ada jam untuk kerja, ada jam untuk istirahat, dan kita hidup dari anugerah. Amin. Tidak usah takut. Harga emas mau 2 juta, mau berapa, tidak usah takut. Tuhan yang memelihara kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu. Firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami, jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau tetap taat kepada Engkau, sehingga kami tetap dicintai Tuhan Yesus, dan kami juga mau mencintai Tuhan Yesus, dan kami mau tetap berdiam di dalam Engkau Yesus. Dan kami sebagai carang-carang-Mu, kami mau melekat kepada pokok anggur itu Tuhan Yesus, sehingga kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat yang Kau sudah berikan kepada kami, karena Kau perintahkan kami untuk taat, untuk tekun, untuk selalu teguh di dalam Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa supaya kami betul-betul dapat menikmati berkat Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat sukacita, damai sejahtera. Kami percaya ketika kami tetap di jalur Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, taat kepada firman Tuhan, menghormati Tuhan dalam hidup kami, maka yang terjadi adalah anugerah itu turun atas kami. Hamba berdoa untuk seluruh peserta renungan pagi hari ini, baik yang nanti siang maupun nanti malam bergabung. Tuhan tolong mereka yang kesulitan dalam kesehatan, mereka yang kesulitan dalam ekonomi, mereka yang kesulitan dalam urusan damai sejahtera Allah di dalam rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan. Engkau menyembuhkan mereka. Engkau memberkati mereka. Engkau memulihkan keadaan keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih semua yang sudah bergabung, Bu Lena, Pak Yusak Mojokerto, Obed, Bu Foni. God bless you all. Baik yang nanti siang, nanti malam bergabung. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya.